Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Pak Hadi yang akan menemani kalian selama belajar akidah akhlak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Memperhiasakan perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji itu merupakan akhlak yang baik, yang patut kita contoh, patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu? Santun dan menghargai teman yang pertama. Jadi sama teman kita harus bersikap santun dan saling menghargai. Santun artinya tingkah laku yang baik. Anak yang santun itu selalu sabar, suka menolong, tutur katanya halus. Ini ciri-cirinya, selalu sabar, suka menolong, tutur katanya halus. Santun dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Di mana saja kita harus bersikap santun. Sikap santun meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mempunyai sikap santun itu kita telah membuktikan bahwa kita meneladani sifat-sifatnya Rasulullah sering mengajarkan santun. Contohnya yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Ketika kita bertemu teman, bertemu guru di jalan, ya kita ucapkan salam, assalamualaikum. Yang selanjutnya, menghargai teman. Anak yang santun menghargai teman. Sesama teman harus saling menghargai dengan cara-cara yang berikut ini. Nih, cara-cara menghargai teman. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu seperti tadi. Terus menjawab salam dari teman. Kalau ada orang yang menguluk salam kepada kita, ya kita harus menjawab salam, karena menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Menjawab pertanyaan dari teman, ketika ditanya ya dijawab. Menjenguk teman yang sakit, kalau ada teman kita yang sakit harus kita jenguk bagaimana keadaannya. Terus membantu teman yang kesulitan, ketika teman kita kesulitan harus kita bantu. Berkata santun kepada teman, tidak menyakiti hati teman, jangan sampai kita menyakiti. Terus mencela pekerjaan teman itu juga tidak boleh. Tidak menghina dan tidak bermusuhan. Sama teman itu kita harus saling menghargai, menyayanginya. Manusia membutuhkan makan dan minum. Harus yang halal. Makan dan minum itu kita harus memakan yang halal. Ini adab makan dan minum. Islam mengajarkan adab makan dan minum itu sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Sebelum makan harus cuci tangan dulu. Jangan sampai kita tidak cuci tangan, karena tidak tahu kan kita kalau kita itu terkena kotoran sebelumnya, itu tidak tahu, ya harus kita cuci tangan dulu. Yang kedua, duduk dengan sopan. Kalau makan ya duduk, jangan sambil berjalan-jalan, itu tidak boleh. Membaca basmalah dan doa sebelum makan, tuh bacanya gimana? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, doanya Allahumma barik lana, dan seterusnya. Itu yang biasa kalian lakukan. Mengambil makanan yang terdekat. Kalau makanannya banyak ya ambil yang
dekat saja, mengambil makanan secukupnya, jangan berlebihan kalau mengambil makanan, karena kekenyangan itu juga tidak bagus. Memegang makanan dengan tangan kanan, kalau makan harus dengan tangan kanan. Memegang minuman juga harus dengan tangan yang kanan. Tidak menumpahkan makanan dan minuman. Jangan makan, kalau makan itu harus hati-hati. Makan dan minum secukupnya, itu tadi sudah. Membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa sesudah makan. Gimana doanya? Hafalkan? Seperti ini. Allah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mencuci tangan setelah makan. Setelah makan, sebelum makan kita harus juga mencuci. Berkumur-kumur atau gosok gigi itu juga membereskan peralatan makanan. Itu tadi sangat banyak sekali adab makan dan minum. Kita harus biasa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian itu. Terus larangan saat makan dan minum. Ini. Saat makan dan minum kalian juga ada larangan-larangannya. Yang pertama, makan dan minum dengan tangan kiri, tidak boleh itu. Makan dan minum sambil berdiri, tadi sudah dijelaskan Pak Adi, sambil berjalan juga. Terus mencela makanan, makanannya kok gak enak, kok gitu, gak boleh. Tergesa-gesa ketika makan, kalau makan harus hati-hati, pelan-pelan, jangan cepat-cepat makan gitu, jangan. Berlebihan saat makan dan minum, itu tidak boleh juga. Berisik saat makan, saat makan ya harus tenang, nggak boleh sambil ngobrol, itu nggak boleh. Terus menyisakan makanan, kalau makan ya harus dihabiskan, jangan sampai disisakan. Selanjutnya, gemar membaca dan rajin. Kalian gemar membaca atau tidak itu di rumah? Harus kita biasakan untuk gemar membaca dan rajin belajar. Anak soleh gemar membaca. Kalian anak soleh kan? Berarti kalian harus gemar membaca. Gemar membaca dapat menambah wawasan, termasuk perintah Allah juga gemar membaca itu. Umat Islam diperintahkan membaca Al-Quran. Tiap hari harus baca Al-Quran. Kalau kalian belum bisa baca Al-Quran ya ngaji uminya itu biasanya. Ngaji umi ya itu jilid awal sampai akhir, setelah itu baru Al-Quran, biasanya gitu. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam yang mencakup semua pengetahuan. Semua pengetahuan yang ada di dunia ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Gemar membaca membuat pandai dan menjadi tahu banyak hal. Kalau kita gemar membaca pasti akan tahu apa itu semua pengetahuan yang ada di dunia ini, kita pasti akan tahu, akan mengetahui. Gemar membaca sangat banyak manfaatnya bagi kita, bisa menambah pengetahuan tadi, bisa mencoba hal-hal yang baru, itu juga bisa lewat membaca. Selanjutnya, rajin. Apa itu rajin? Rajin artinya sungguh-sungguh. Rajin merupakan akhlak yang mulia. Anak yang rajin pasti bisa meraih cita-cita. Biasakan hidup rajin setiap hari, seperti rajin beribadah. Ibadahnya nggak boleh bolong-bolong. Ayo, siapa yang masih bolong harus dilengkapi sholatnya itu ya. Belajar, bantu orang tua, rajin berbuat kebaikan kepada sesama. Anak yang rajin itu pasti akan disayang Allah. Kalau kalian rajin pasti akan disayang Allah.
Anak yang rajin tidak bersikap malas dan tidak mudah putus asa. Anak yang rajin mampu memanfaatkan waktu. Jadi anak yang rajin itu memanfaatkan waktu itu dengan yang sebaik-baiknya, tidak hanya untuk game saja, itu tidak. Dibuat belajar, mengaji, bantu orang tua, bantu sama kepada tetangga, teman, itu sangat baik dan itu merupakan perilaku yang terpuji yang harus kita lakukan. Baik, itu tadi. Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan LKS-nya, evaluasi bab halaman 52 dan 53 yang A dan C saja. Yang A dan C, lalu kalian upload jawaban kalian ke Classroom. Baik, untuk pertemuan pada hari ini Pak Hadi akhiri. Semoga bermanfaat dan tetap semangat kalian dalam belajarnya. Jangan malas-malas. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.